Muslim Yogyakarta. Ikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat sore Sobat Muslim, kaum muslimin, para pendengar Radio Muslim, dan juga Niaga TV dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Kali ini pukul 16:31 waktu Indonesia Barat. Kita berjumpa di program spesial bincang-bincang kesehatan seputar kesehatan, spesial Ramadan, yang insya Allah hadir setiap hari Rabu sore pukul 16:30 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Radio Muslim Jogja dan Niaga TV. Bersama saya Didin, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja dan Niaga TV dimanapun berada, kami mengajak Anda semua untuk berkonsultasi atau menyampaikan pertanyaan seputar kesehatan, yang insya Allah pada kesempatan sore ini kita membahas tentang tips berpuasa bagi penderita hipertensi. Nah, penyakit hipertensi sendiri adalah istilah atau penyakit yang umum ya kita jumpai atau sering kita dengar. Sebagian dari kita atau orang-orang terdekat kita mungkin menderita hipertensi ya atau darah tinggi. Nah, silakan bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi terkait dengan kesehatan, terutama mengenai bagaimana interaksi dengan ibadah puasa antara hipertensi dan ibadah puasa. Silakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan ke nomor interaktif Radio Muslim yang kami cantumkan di layar monitor atau televisi. Alhamdulillah kita telah dibersamai oleh narasumber kita yakni Dr. Rusdianto SPPD, spesialis penyakit dalam. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Dr. Rusdianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Rusdi atas kehadirannya di studio Radio Muslim. Sama-sama. Apa kabar Dr. Rusdi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini baru pertama kali masuk studio Radio Muslim ya? Pertama Dok, kali. Baik. Insyaallah. Ini kalau boleh tahu sedikit Dok, bisa perkenalan ini untuk aslinya dan sekarang tinggal di mana ini Dokter? Kalau saya asli dari Kalbar, Kabupaten Mempawah. Kebetulan di Jogja sedang ada kegiatan di sini pelatihan selama 6 bulan dan sementara ini domisili di daerah Deresan. Ya. Baik. Terima kasih Dokter Rusdi atas perkenalan singkatnya. Baik, Sobat Muslim, kami informasikan sekali lagi, silakan bisa sampaikan pertanyaan ke nomor interaktif Radio Muslim di nomor 082124441561 untuk menyampaikan pertanyaan atau konsultasi terkait dengan kesehatan. Dan jangan lupa untuk pertanyaan bisa sertakan jenis kelamin, usia, dan riwayat penyakit sebelumnya yang berkaitan dengan pertanyaan yang akan disampaikan. Baik, kita mulai saja perbincangan kita. Mungkin kita awali dengan istilah hipertensi sendiri, Dok. Secara umum kan hipertensi atau darah tinggi biasanya ya istilah yang umum kita jumpai. Nah, itu apa sih, Dok, pengertiannya? Silakan. Sebenarnya kalau darah tinggi atau hipertensi itu kondisi di mana seorang dewasa, entah itu laki atau perempuan, tidak membatasi jenis kelamin, dengan kondisi di mana pada pemeriksaan didapatkan tekanan darah sistoliknya di atas ambang normal. Berapakah ambang normal? Secara umum dari banyak kriteria yang ada, yang paling umum adalah tekanan darah sistolik di atas 140 mm air raksa atau tekanan darah diastolik di atas 90 mm air raksa. Pada pasien-pasien ini apabila dilakukan pemeriksaan dan sudah dikonfirmasi dengan pemeriksaan ulang dan memenuhi kriteria di sana, maka dikatakan pasien ini menderita darah tinggi atau hipertensi. Ya. Baik. Sederhananya seperti itu. Oh, baik. Lalu dan biasanya kalau kita periksa apapun pasti pemeriksaan awal itu tensi ya, Dok ya? Iya, pemeriksaan itu mungkin darah. Ada alasan tertentu, Dok, kenapa pasti atau umumnya kita dites tensi terlebih dahulu, Dok? Oh iya, karena tekanan darah itu salah satu parameter tanda vital namanya, Mas. Kenapa harus rutin diperiksa? Karena ada beberapa parameter darah tanda vital yang harus diperiksa oleh seorang manusia apabila melakukan pemeriksaan. Pertama, tekanan darah, nadi, nafas, kemudian kesadaran. Apabila ada gangguan pada tanda vital tersebut, maka kita harus waspada ada sesuatu yang membahayakan bagi pasien. Salah satunya tekanan darah. Sehingga setiap pemeriksaan rutin seseorang, apapun itu sakitnya, biasanya kita lakukan pemeriksaan parameter tadi. Baik. Lalu, Dok, penyebabnya apa sih? Ada seorang yang normal kan, alhamdulillah normal. Lalu
ada juga yang tekanannya hipertensi, Ya, atau juga ada yang kebalikannya tekanan darahnya rendah ya, Dok? rendah, baik. Nah, ini Nah, sebabnya apa sih, Dok? kalau untuk hipertensi sendiri itu secara teori Hmm. dibagi menjadi dua. Ada hipertensi primer dan sekunder istilah di dalam kedokteran. Kalau hipertensi sekunder itu disebabkan oleh kondisi medis di mana ada gangguan dalam secara struktural ataupun gangguan yang telah diketahui penyebabnya. Nah, contohnya gangguan-gangguan yang telah diketahui penyebabnya yang kelompok dalam hipertensi sekunder itu yakni gangguan hormon. Misalkan pasien yang mungkin pemirsa pernah mendengar penyakit tiroid, ada beberapa kondisi hipertiroid yang menyebabkan terjadi gangguan kandungan hormon tiroid di sana, dan salah satu bentuk klinisnya adalah tekanan darah yang tinggi. Atau penyakit-penyakit yang menyerang di ginjal seperti sumbatan di pembuluh darah arteri di ginjal, maka akan menyebabkan kondisi darah tinggi. Nah, kelompok penyakit ini adalah tergolong dalam penyakit hipertensi sekunder, yang mana kalau dari prevalensi atau jumlah yang tersebar di dunia itu hanya sekitar kurang dari 10%. Yang paling banyak kita temukan adalah kelompok yang dikatakan sebagai hipertensi primer. Hipertensi primer itu kondisi tekanan darah seorang yang tinggi yang mana tidak diketahui penyebabnya secara pasti, karena penyebab dari hipertensi ini biasanya bersifat multifaktorial. Ada banyak faktor yang mempengaruhi sehingga terjadilah manifestasi dari penyakit hipertensi primer ini. Apa saja faktor yang muncul pada pasien-pasien kelompok hipertensi primer ini? Yang pertama, faktor dari penyebab genetik. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bahwasanya ada satu keluarga di mana ayah, ibu, anak semuanya menderita hipertensi karena memang ada beberapa gen yang bisa rentan terhadap munculnya manifestasi darah tinggi ini. Faktor lainnya usia. Pada usia-usia di atas 65 tahun, maka terjadi kondisi di mana struktur anatomi dari pembuluh darah yang mulai kaku, sehingga pasien-pasien pada kelompok usia ini memiliki tekanan darah yang lebih tinggi daripada rata-rata orang lain. Nah, ada pula beberapa faktor risiko yang mana apabila seseorang terpapar dengan faktor-faktor risiko ini, maka bisa saja suatu saat bisa menjadi berkembang menjadi penyakit hipertensi meskipun tidak ada faktor genetik. Contohnya, mereka yang memiliki kebiasaan asupan makanan yang tinggi garam itu pada beberapa penelitian lama-kelamaan akan jatuh dalam berisiko untuk jatuh dalam kondisi hipertensi. Atau mereka yang inaktivitas secara fisik dalam berolahraga, maka lama-kelamaan mungkin akan jatuh dalam kondisi hipertensi. Faktor risiko lain seperti obesitas atau berat badan berlebih, maka pada populasi ini meskipun tidak ada faktor genetik yang mengarahkan pada hipertensi, suatu saat bisa jatuh dalam kondisi hipertensi. Nah, kelompok hipertensi primer inilah yang saat ini banyak tersebar di masyarakat dan memiliki banyak komplikasi yang menjadi konsekuensi dari hipertensi ini, gitu Mas. Baik. Jadi untuk yang secara umum primer dan sekunder, dan ya. yang umumnya adalah atau paling banyak adalah penyebab Yang primer. primer tadi. Ya, dan mayoritas juga kebanyakan seputar gaya hidup ya, dokter ya. Gaya hidup termasuk faktor yang sangat berpengaruh dan sering menyebabkan kondisi hipertensi pada masyarakat. Apalagi jika ada faktor genetik. Apalagi faktor genetik, maka akan lebih mudah muncul kondisi hipertensi pada orang tersebut. Baik dokter. Lalu dok, komplikasi atau ini nanti arahnya akan kemana dok, hipertensi ini dok? Hipertensi ini secara istilah yang kita kenal di masyarakat itu dikenal sebagai silent killer, Mas. Karena memang rata-rata pasien penderita hipertensi seringkali tidak mengeluhkan gejala. Tetapi kondisi hipertensi tadi dia akan terus menyebabkan terjadinya gangguan kondisi fisiologis dalam tubuh, sehingga pada akhirnya dalam beberapa tahun setelahnya maka akan memunculkan berbagai komplikasi. Setidaknya ada 5 komplikasi besar yang mungkin terjadi. Yang pertama yakni komplikasi terhadap organ jantung. Seringkali pasien-pasien hipertensi ini memiliki risiko berkali-kali lipat untuk terjadinya kondisi serangan jantung atau sumbatan dari pembuluh darah koroner jantung, yang mana sering kita kenal dengan istilah serangan jantung. Selain itu, dia juga bisa menyebabkan gangguan dari otot jantung yang pada akhirnya jika tidak tertangani, maka pasien ini akan jatuh dalam kondisi gagal jantung, di mana otot jantung tidak mampu memompa darah dengan baik, sehingga akan menyebabkan penurunan fungsi dari pompa jantung yang menyebabkan keluhan-keluhan sesak, kemudian bengkak, dan sebagainya. Organ lain yang diserang yakni otak. Seringkali
pasien darah tinggi ini jika tidak tertangani maka di kemudian hari akan berisiko untuk terjadi kondisi stroke ya. Stroke yaitu kondisi di mana terjadi sumbatan atau pecah pembuluh darah otak yang berakibat pada kecacatan di kemudian hari, kelemahan anggota tubuh, gangguan kognitif atau pikiran dan sebagainya. Organ lain yang terserang yang paling sering kita temukan adalah gangguan ginjal atau gagal ginjal, di mana pada pasien hipertensi dalam 10-15 tahun jika tidak ditangani dengan baik maka berisiko untuk terjadi kondisi gagal ginjal yang sebagian di antaranya membutuhkan terapi pengganti ginjal atau yang sering kita dengar adalah cuci darah seperti itu. Organ lain yang bisa rusak yang keempat adalah mata. Nah, karena gangguan hipertensi ini lama-kelamaan akan menyebabkan terjadinya perubahan struktur pembuluh darah di saraf mata yang sebagian di antaranya akan jatuh dalam kondisi kebutaan apabila tidak ditangani dengan baik. Dan yang terakhir yang paling sering menyerang komplikasi dari darah tinggi ini adalah gangguan di pembuluh darah atau yang sering kita dengar dengan penyakit darah perifer. Pada beberapa kasus karena darah tinggi yang tidak tertangani lama maka akan memicu terjadinya sumbatan di pembuluh darah di seluruh tubuh, entah itu di otak yang kita kenal dengan stroke, di jantung kita kenal dengan jantung koroner, dan dia juga bisa menyebabkan terjadi kondisi aterosklerosis yang menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah perifer di kaki yang apabila tidak tertangani maka pada beberapa kondisi dapat menyebabkan terjadinya gangren atau kematian organ di kaki karena sumbatan tadi. Begitu, Mas. Baik, ternyata cukup banyak Iya. muaranya ya dok Komplikasi, ya, iya betul. komplikasi dari darah tinggi ini dan fatal-fatal semua dan menyeramkan semua ya dok ya. Iya, benar. Dan tadi disebut juga silent killer karena berarti darah tingginya sendiri sebelum nanti bermuara ke penyakit-penyakit itu tidak ada gejala yang dirasakan ya dok ya. Iya, sebagian besar itu tidak bergejala. Muncul gejala kalau tadi ada yang dikenal dengan hypertensive mediated organ damage atau kerusakan organ yang dimediasi oleh hipertensi tadi. Belum muncul gejala kalau belum muncul terjadi komplikasi-komplikasi yang kita kenal tadi seperti stroke, jantung dan sebagainya. Sehingga ini yang menjadi salah satu kendala dalam pengobatan pasien hipertensi karena pasien kebanyakan merasa tidak ada keluhan meskipun tekanan darahnya mungkin sampai 180, 200. Paling mungkin yang gejala yang umum dan itu tidak spesifik seperti pusing, nyeri kepala. Itu paling yang menyebabkan pasien merasa tidak masalah dengan keluhan yang dialaminya. Padahal dengan membiarkan tekanan darah itu terus-menerus tinggi dan dalam jangka waktu lama maka proses penyakit itu akan terus berjalan dan endingnya nanti setelah muncul komplikasi baru akan sulit untuk kita atasi. Iya. Gitu. Baik dokter. Nah, pengecekan hipertensi itu kan menjadi pengecekan awal ketika kita berobat apapun ya di fasilitas kesehatan dokter. Secara spesifik sendiri terkait dengan pengecekan hipertensi, kita ada nggak sih anjuran berapa kali dalam beberapa waktu tertentu gitu dok? Dan ketika kita atau seseorang mendapati hipertensi, apa penanganan yang perlu dilakukan gitu dok? Ya, untuk screening sebenarnya semua pasien dewasa di atas 18 tahun itu setidaknya pernah untuk dilakukan pengecekan darah, tekanan darah untuk men-screening awal apakah ada kondisi hipertensi pada orang tersebut ya. Jika dia ternyata dalam pemeriksaannya diketahui tekanan darahnya tinggi dalam satu kali pemeriksaan, memang kita tidak langsung putuskan pasien ini langsung kita diagnosis darah tinggi. Kalau pas pertama kali datang maka kita perlu pemeriksaan ulang di beberapa hari kemudian, entah itu 2 minggu, sebulan kita suruh datang lagi. Jika memang konsisten dalam 2 atau 3 kali pemeriksaan dia tekanan darahnya cenderung di atas nilai normal tadi, maka bisa kita katakan pasien ini hipertensi. Setelah itu maka kita harus lanjutkan dengan beberapa pemeriksaan untuk melihat apakah ada gangguan organ yang sudah muncul sebagai efek dari komplikasi darah tinggi tadi. Nah, namun apabila ternyata pemeriksaannya normal maka paling tidak setahun sekali kelompok usia ini maka sebaiknya rutin untuk dilakukan pemeriksaan ulang tekanan darahnya untuk melihat jangan-jangan untuk saat ini tidak darah tinggi, kita tidak tahu 1-2 tahun ke depan apakah akan muncul darah tinggi. Nah, seperti itu. Terus apabila dia terdiagnosis sebagai penderita darah tinggi, maka pasien tersebut harus kita lakukan tata laksana, baik itu dengan obat ataupun dengan tata laksana yang perubahan gaya hidup tadi. Nah, kita berikan tata laksana. Kapan kita evaluasi lagi? Biasanya pada umumnya kita evaluasi lagi dalam rentang waktu 1 bulan untuk menilai tata laksana yang kita berikan apakah sudah cukup untuk mengontrol tekanan darahnya.
Baik, dokter. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan Ramadan, salah satu yang sering dijumpai atau kita dengar sebagai masyarakat awam, darah tinggi itu kayaknya ada kaitannya dengan marah gitu, dok. Jangan Ya, marah-marah nanti darah tinggi. Nah, tadi kan sudah disebutkan beberapa faktor resiko dan penyebabnya. Tapi ya, terkait dengan marah atau ya salah satu anggapan masyarakat ini benar nggak sih, dok? Marah ya. itu sering menyebabkan darah tinggi. Kalau kondisi marah itu kan lebih lebih apa namanya, tergolong dalam kondisi peningkatan emosi ya, emosi atau mungkin stres dalam waktu yang sesaat. Nah, sebenarnya kalau faktor stres sendiri itu sangat berpengaruh pada darah tinggi. Banyak penelitian menyebutkan bahwasanya orang yang cenderung dalam tekanan atau stres itu memiliki ketidakstabilan hormon ya, hormon di dalam tubuhnya. Salah satu hormonnya adalah hormon kortisol yang meningkat dan itu sangat mempengaruhi kondisi saraf yang mempengaruhi dari tekanan darah. Ada yang dikenal dengan peningkatan saraf simpatis. Ketika saraf simpatis ini terpicu, maka akan menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah yang itu nantinya berakhir pada peningkatan tekanan darah. Nah, kalau seseorang itu marah, tentunya dalam kondisi marah ini akan diikuti dengan peningkatan saraf simpatis tadi dan itu juga akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Dan apakah ini akan berakhir pada hipertensi yang seterusnya? Ya, belum tentu. Karena yang namanya emosi marah kan mungkin berbeda satu dengan orang lain. Kalau dia hanya sesaat, mungkin peningkatan tekanan darah saat, dan ketika marahnya sudah mereda dan saraf simpatisnya sudah kembali normal, maka mungkin tekanan darahnya ikut turun. Nah, kalau mengatakan bahwasanya apakah marah menjadi penyebab orang menjadi kondisi darah tinggi yang terus-menerus seperti itu, maka perlu dikaji lagi apakah ada faktor risiko lain pada pasien ini gitu. Baik, dokter. Terima kasih atas penjelasannya. Sebelum kita lanjutkan, kami informasikan lagi kepada kaum muslimin, para pendengar Radio Muslim Jogja dan Niaga TV dimanapun berada. Bagi yang baru saja bergabung, selamat datang. Kita ada di program acara Halo Dokter spesial Ramadan. Kita membahas tentang tips berpuasa bagi penderita hipertensi atau darah tinggi. Bersama Dr. Rusdianto, SPPD, spesialis penyakit dalam. Silakan sampaikan pertanyaan atau konsultasi terkait dengan kesehatan ke nomor 0821 2444 1561. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita bersama Dr. Rusdianto. Kita akan masuk pada pembahasan seputar Ramadan, dokter. Nah, salah satu pertanyaan inti, boleh nggak sih dok penderita hipertensi ini berpuasa, dokter? Ya, pasien hipertensi itu pada umumnya tidak ada larangan untuk berpuasa. Apabila kondisinya sehat, tidak ada kondisi penyerta yang kan pasien darah tinggi ini tidak semuanya dalam kondisi yang sehat terus-menerus ya. Ada beberapa penderita hipertensi yang di mana dia juga mengidap tadi komplikasi dari penyakit darah tinggi, entah itu serangan jantung, kemudian gagal jantung, gagal ginjal dan lain sebagainya. Pada pasien-pasien darah tinggi yang tanpa faktor komorbid, kalau istilah kami itu tanpa faktor kondisi penyakit penyerta, maka sah-sah saja untuk berpuasa. Nah, namun ada beberapa kondisi yang mungkin nanti harus menjadi warning dan akan memenuhi tidaknya pasien ini berpuasa apa tidak, maka harus dilakukan pengkajian lebih lanjut. Nah, sebagai contoh, pasien yang dalam kondisi darah tinggi dan diikuti dengan gagal jantung yang berat, di mana pasien sesak hebat, kemudian bengkak di seluruh tubuh, maka ada baiknya pasien-pasien ini tidak dipaksakan untuk berpuasa. Atau pasien darah tinggi yang menderita kondisi gagal ginjal akut, gagal ginjal yang dengan penyerta komplikasi yang lain, maka sebaiknya tidak berpuasa. Atau pasien yang darah tinggi baru saja mendapat serangan jantung dan baru dipasang ring, katakanlah seperti itu, maka para ahli mengatakan bahwasanya pada kelompok ini sebaiknya dalam 6 minggu pertama tidak berpuasa. Sehingga pada pasien-pasien hipertensi jika ingin berpuasa, ada baiknya konsultasi ke dokter untuk menilai, karena dalam dunia medis itu ada penilaian faktor risiko, stratifikasi dari risiko. Pada mereka yang kelompok risiko tinggi dan sangat tinggi, maka sebaiknya dianjurkan untuk menunda puasa. Meskipun ini jumlahnya tidak banyak. Tapi pada umumnya kalau hanya darah tinggi dan tidak ada faktor penyerta lain, maka sah-sah saja untuk berpuasa. Oh, baik dokter. Jadi secara umum boleh, tapi lebih bagus lagi kalau ada konsultasi, sesi konsultasi. Sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter kondisi medisnya. Baik dokter. Tadi secara umum kan hipertensi itu tidak ada gejala sampai dia sampai pada penyakit-penyakit komplikasi yang tadi disebutkan. Dan secara umum mungkin gejala ringan seperti pusing ya dok ya. Nah,
Gejala pusing ini mungkin nggak sih Dok, timbul atau dirasakan ketika puasa atau, apa saja kemungkinan-kemungkinan gejala atau keluhan kesehatan yang, bisa dialami penderita hipertensi ketika puasa, Dokter? Ya, eee, kalau pusing sendiri itu tidak ya kita kalau pasien datang dengan keluhan pusing maka kita harus berpikir, banyak hal ya karena, Mhm, pusing itu merupakan hanya sebuah gejala dan penyebabnya sendiri itu kalau kita kaji akan banyak sekali, mungkin mhm, ratusan yang kemungkinan seseorang itu jatuh dalam kondisi pusing. Nah, mhm, kalau untuk hipertensi sendiri, ya bisa saja selama berpuasa dia mengeluh pusing atau, apa namanya, lemas dan sebagainya seperti pada umumnya orang yang, puasa, berpuasa yang bukan penderita darah mhm, tinggi. Nah, pada umumnya sih, setahu saya pada pasien penderita hipertensi tidak ada kondisi klinis khusus yang menyebabkan orang-orang ini jadi, "Oh, ini harus harus apa namanya, kalau orang darah tinggi nanti hati-hati kalau puasa seperti ini." Tidak mhm, tidak ada yang spesifik. Namun ada beberapa yang perlu diperhatikan bahwasanya, mereka yang darah tinggi ini biasanya kan, oleh dokter diberikan obat-obatan ya. Di antara obat-obatan pengontrol tekanan darah ini mungkin ada yang berpengaruh terhadap kondisi status hidrasi atau kecukupan cairan di dalam tubuh. Ada beberapa obat darah tinggi yang mana dia bekerja di ginjal dan salah satu kerjanya adalah meningkatkan produksi urin atau air kencing sehingga mhm, akan lebih banyak kencing. Nah, mungkin pada pasien-pasien ini harus hati-hati jika dia berpuasa karena bisa saja karena kondisi puasanya sendiri itu bisa memicu dehidrasi ditambah lagi dengan mengkonsumsi obat-obatan yang cenderung memicu peningkatan urin, maka dikhawatirkan bisa memunculkan kondisi dehidrasi yang berat, yang mana ini akan dirasakan pasien akan lebih sering pusing, lemas, dan sebagainya. Dan mungkin malah mhm, tensinya drop di bawah dari nilai yang disarankan, mhm. gitu. Baik, Dokter. Lalu Dok, mungkin selanjutnya bisa diberikan tips bagi, kan tadi secara umum boleh untuk penderita hipertensi puasa. Iya. Nah, mungkin ada tips-tips atau hal-hal yang perlu diperhatikan, rambu-rambu yang perlu diperhatikan ketika Mhm. berpuasa agar tetap maksimal Dok, dan menjaga kondisi tubuhnya sembari berpuasa Dok? Ya. Ya, ada beberapa ya yang harus diperhatikan. Sebenarnya tidak terbatas pada pasien yang berpuasa ya. Eee, Semua pasien hipertensi itu tentunya harus dikelola dengan, holistik, dengan menyeluruh ya. Kalau sederhananya yang sering kita dengar di masyarakat yang digaungkan oleh Kemenkes itu, singkatan CERDIK, Mas. Cerdik. CERDIK ya, C pertama yaitu pasien hipertensi, baik itu di puasa ataupun di luar puasa, maka harus cek, kesehatan dengan rutin ya. Di mana cek kesehatan ini akan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh oleh dokter tentang kondisi klinis pasien ini. Dan salah satunya apakah pasien memungkinkan untuk berpuasa dengan maksimal di, bulan Ramadan. Di mana ketika dilakukan pemeriksaan ini maka dokter akan memeriksa tekanan darah, nadi, kemudian, apa namanya, berat badan dan sebagainya. Bahkan mungkin perlu dilakukan pemeriksaan, yang lebih lanjut, entah itu laboratorium, rekam jantung dan sebagainya, pada beberapa pasien memang sudah memunculkan gejala tadi, komplikasi dari darah tinggi. Nah, jadi semua pasien hipertensi sebaiknya untuk dilakukan cek secara berkala, entah itu sebulan sekali, kalau sudah terkontrol baik maka mungkin, pengecekannya bisa lebih longgar, entah 3 bulan Mhm, sekali seperti itu, dengan tentu, seluruh saran yang diberikan dokter untuk pengontrolan tekanan darahnya dilakukan dengan baik. Itu yang pertama, cerdik. C. Yang kedua, E, enyahkan rokok. Nah, ini mhm, penting bagi penderita hipertensi untuk, yang masih merokok maka segeralah berhenti merokok karena sudah terbukti secara luas dalam banyak penelitian yang besar bahwasanya rokok ini, sangat berkaitan dengan komplikasi dari darah tinggi tadi. Orang yang darah tinggi disertai dengan merokok, maka angka kejadian untuk risiko penyakit-penyakit yang kita sampaikan tadi akan jauh berlipat-lipat ganda ketimbang mereka yang hanya hipertensi saja. Sehingga, kami sarankan mereka-mereka yang populasi hipertensi ini yang masih merokok, maka mumpung momen Ramadan ya, nah mhm, biasanya saya perhatikan pasien-pasien yang perokok itu, akan lebih lebih disiplin dalam, mengatur konsumsi rokoknya ketika bulan puasa. Bahkan beberapa di antara pasien yang saya temui bisa berhenti merokok di bulan Ramadan. Tapi sebagian lagi akhirnya, kembali lagi. kembali lagi dalam, bulan-bulan berikutnya. Nah, penting sekali bagi penderita hipertensi maka segeralah untuk berhenti merokok sebelum muncul komplikasi-komplikasi yang kita sampaikan tadi. Nah, itu, saran kedua yaitu segera berhenti merokok, kalau memang, eee, bapak ibu yang hipertensi ini masih memiliki kebiasaan merokok. Kemudian R, cerdik. R yang selanjutnya yaitu rajin berolahraga ya.
pasien hipertensi itu sangat erat kaitannya dengan aktivitas fisik. Pasien-pasien yang inaktivitas fisik atau tidak memiliki aktivitas fisik yang banyak atau lebih cenderung duduk, kerjanya di kantor segala macam, maka memiliki risiko untuk tekanan darahnya sulit dikontrol. Yang kedua, memiliki risiko untuk lebih di kemudian hari lebih berisiko untuk terjadinya komplikasi-komplikasi tadi. Maka pasien hipertensi disarankan untuk berolahraga dengan teratur, yakni olahraga aerobik, entah itu jogging, berjalan, bersepeda, berenang, minimal dalam 1 minggu itu 5 kali dengan porsi 30 menit, idealnya seperti itu. Jadi pasien-pasien hipertensi maka hukumnya wajib untuk olahraga dengan teratur. Nah, nanti mungkin perlu pada bulan puasa bagaimana, maka disarankan tetap berolahraga apabila memenuhi syarat dan mungkin porsinya tidak sebesar ketika di luar bulan puasa. Karena kondisi puasa dengan pembatasan makanan, minuman, dan kondisi fisik yang mungkin lebih rendah dibanding saat tidak berpuasa, porsi olahraga juga perlu disesuaikan. Tuh, yang ketiga, rajin berolahraga. Selanjutnya D, diet. Nah, ini yang paling penting pada penderita hipertensi, karena kita tahu bahwasanya hipertensi itu sangat dipengaruhi oleh gaya hidup dan salah satunya adalah pola makan. Nah, hipertensi erat kaitannya dengan garam. Ketika seseorang konsumsi garam berlebih, maka orang ini lama-kelamaan, orang yang sehat sekalipun lama-kelamaan mungkin bisa berisiko terjadi jatuh dalam kondisi hipertensi. Apalagi pasien hipertensi, jika dia hipertensi kemudian tidak membatasi asupan garam, maka tekanan darahnya lebih sulit lagi terkontrol, yang pada akhirnya nanti risiko untuk muncul komplikasi yang kita sebutkan akan lebih besar. Nah, sehingga pasien-pasien dengan darah tinggi ini harus membatasi garam dengan ketat. Berapa banyak? Secara teori itu asupan natrium komponen dalam garam itu hanya 2 gram per hari. Atau kasarannya, kalau kita buat kasarannya itu cukup 1 sendok teh kecil untuk seluruh porsi makanan. Pagi, siang, sore ya itu dibagi-bagi. Makanya idealnya pasien-pasien hipertensi itu dia menu makannya kalau mau lebih ketat lagi dipisah dengan anggota keluarga lain, dia pakai garam dapur di atas meja, dia takar sendiri sesuai dengan kebutuhan pasien. Maka penting sekali pasien penderita hipertensi untuk membatasi konsumsi garam. Tidak hanya konsumsi garam dapur yang biasa kita gunakan untuk makan 3 kali sehari itu. Nah, ada beberapa makanan yang tersebar di masyarakat dan itu mengandung kandungan natrium atau garam yang tinggi. Sebagai contoh Indomie mie instan kemasan itu, hati-hati bagi penderita hipertensi karena mie instan itu memiliki kandungan garam yang cukup tinggi. Kalau Bapak Ibu bisa baca dalam satu kemasan mie instan itu kadar natriumnya bisa sampai 1 gram. Kebutuhan kita 2 gram. Artinya 1 bungkus Indomie itu sudah menghabiskan jatah setengah dari jatah garam yang sebaiknya maksimal sebaiknya dikonsumsi oleh penderita darah tinggi. Maka pasien-pasien hipertensi maka hindarilah makan makanan yang mengandung garam tinggi. Contohnya tadi mie instan, makanan kalengan, keripik, biskuit yang mungkin kandungan garamnya sulit kita kontrol, termasuk juga saus botol, kecap dan sebagainya. Itu harus dibatasi betul. Karena percuma pasien darah tinggi minum obat rutin tetapi pola diet garamnya masih tidak benar. Nah, termasuk pula diet yang baik untuk penderita darah tinggi adalah lebih banyak konsumsi sayur-sayuran ya. Berapa banyak konsumsi sayuran yang dibutuhkan, yang dianjurkan bagi penderita hipertensi? Kasarannya itu setiap kali makan 3 kali sehari, maka konsumsi sayurnya ada di setiap piring 3 kali itu. Kalau berpuasa ya 2 kali makan pagi, sahur, dan berbuka, maka sebaiknya harus ada sayur di sana. Ditambah lagi buah-buahan. Dalam sehari penderita hipertensi, bahkan orang sehat sekalipun, maka dianjurkan makan 5 porsi gabungan sayur dan buah. 3 sayur, 2 porsi buah, atau kalau berpuasa ya 2 porsi sayur, 3 porsi buah. Karena banyak manfaat dari buah-buahan dan sayuran ini. Yang pertama, buah-buahan dan sayuran itu mengandung banyak kalium ya. Kalium itu sangat penting sekali bagi penderita hipertensi karena secara penelitian terbukti dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Yang kedua, sayur dan buah ini mengandung banyak kandungan serat. Yang mana serat ini nanti akan membantu, salah satunya adalah membantu mengikat kolesterol jahat dalam pencernaan dan tidak mudah diserap dalam tubuh sehingga
tidak menyebabkan peningkatan kadar lemak yang jahat di dalam tubuh. Sedangkan peningkatan kadar lemak yang jahat di dalam tubuh itu tentunya akan berhubungan lagi nanti dengan darah tinggi yang meningkatkan risiko komplikasi dari penderita darah tinggi ini. Tadi garamnya dikurangin, sayur buah ditambah, daging merah dibatasi. Ya, daging merah, apalagi daging mengandung lemak itu dibatasi. Daging merah dibatasi, kemudian jeroan dihindari ya, karena nantinya akan berpengaruh pada kondisi lemak jahat dalam tubuh, dan itu tentu akan berkontribusi dengan kondisi medis pasien-pasien penderita darah tinggi. Dan lebih banyak disarankan untuk konsumsi protein nabati. Nah, itu lebih sehat bagi mereka penderita darah tinggi. Jadi tadi cek kesehatan, menghilangkan asap rokok, rajin berolahraga, diet yang seimbang tadi yang kita sampaikan kasarannya, kemudian istirahat yang cukup ya. Bagaimanapun pasien darah tinggi itu harus memiliki kecukupan istirahat dalam sehari. Berapa lama? Secara standar itu 7-8 jam. Meskipun tiap orang tentu akan berbeda-beda nanti. Mungkin beberapa orang mungkin bisa tidur 5 jam dan cukup bagi dia. Sehingga untuk jumlah istirahat ini tentu akan kembali ke masing-masing person ya. Karena kalau istirahat yang kurang, secara penelitian itu jika seorang tidurnya kurang atau kurang dari 5 jam sehari, maka sangat berpengaruh pada pentingginya darah tinggi dalam seorang atau sulitnya terkontrol darah tinggi dalam seorang. Jadi istirahat yang cukup pada bulan Ramadan, tentunya Bapak Ibu mungkin lebih banyak porsi ibadah di malam hari, dan tentu ini juga akan mengurangi dosis tidurnya. Maka mungkin saran saya, apabila di malam hari kurang tidur, maka diimbangi dengan ada porsi tidur siang hari untuk mengganti istirahat malamnya yang kurang. Dan yang terakhir dari saran untuk penderita darah tinggi adalah kelola stres. K terakhir yaitu kelola stres, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Mereka yang memiliki stres yang tinggi, maka sedikit banyak akan berpengaruh pada kondisi darah tingginya. Karena bagaimanapun orang yang memiliki stres yang tinggi akan terjadi gangguan hormonal dalam tubuhnya, sehingga saraf-saraf simpatis yang meningkat dalam tubuh pasien itu tentunya akan mempengaruhi kondisi pembuluh darah dalam tubuh. Dan pada umumnya pasien yang tinggi stres ini akan menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah yang nanti akan berpengaruh pada tingginya tekanan darah pada pasien, meskipun tidak semuanya seperti itu. Baik, Masya Allah. Jadi singkatannya Cerdik, dan itu ya. program pemerintah ya, dokter? Program pemerintah. Ya, tadi juga mungkin bisa disinggung tentang piringku, dok. Ya, itu juga berarti juga diterapkan dalam dietnya tadi ya, dok? Diet pasien penderita hipertensi. Baik, Masya Allah. Bisa di searching ya berarti ya, dok ya? Cerdik, bisa, program banyak. Cerdik. Terutama tadi untuk pada poin diet ada beberapa ketentuan untuk hipertensi ya, dok? Betul. Baik. Lalu juga ini enyahkan asap rokok ini, itu apakah termasuk rokok pasif, dok? Untuk rokok ini? Iya, dampak rokok ini baik penderita rokok aktif maupun pasif, sama dan ya. Mungkin beberapa yang menyebutkan bahwasanya malah perokok pasif lebih berisiko untuk komplikasi dibanding dengan perokok aktif. Tapi pada umumnya semua perokok aktif dan pasif tetap punya risiko untuk dampak komplikasi yang mungkin akan meningkatkan tadi berkali-kali lipat risiko dari komplikasi darah tinggi dan penyakit lainnya. Gitu. Baik. Dan tadi juga dok terus disampaikan ini momen Ramadan bisa menjadi momentum untuk berhenti merokok ya, dok ya? Berhenti merokok, benar. Siangnya bisa, insya Allah malamnya juga bisa harusnya ya, bisa. Baik, terima kasih Dr. Rusdi atas penjelasannya. Itu beberapa hal ya Sobat Muslim yang perlu diperhatikan. Sebenarnya secara umum ya ini dokter ya, untuk program Cerdik ini diterapkan untuk semua orang, dan juga semoga bisa bermanfaat juga untuk penderita hipertensi, bisa mengurangi tekanan darah ketika Ramadan ini. Baik, silakan bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi. Silakan bagi yang mau bertanya seputar keluhan kesehatannya, bisa sampaikan ke nomor 082124441561. Kita masih dibersamai oleh Dr. Rusdianto SPPD, spesialis penyakit dalam, membahas tentang tips berpuasa bagi penderita hipertensi. Baik, kita akan mulai bacakan, dok, pertanyaan yang sudah kita terima dari para pendengar ya. Ada pertanyaan dari seorang ibu berusia 57 tahun. Assalamualaikum dokter. Saya divonis hipertensi setelah beberapa tahun lalu saya hipertiroid. Sebelumnya saya harus minum obat amlodipin 5 mg. Tapi sejak awal Ramadan saya tidak minum obat tersebut sama sekali. Tapi alhamdulillah saya baik-baik saja. Nah, selanjutnya ini apakah aman, dok, kalau saya berhenti minum obat tersebut? Mohon nasihatnya, dok. Terima kasih kepada ibu yang bertanya.
sebelum saya jawab mungkin yang perlu kita pahami bahwasanya secara umum pasien darah tinggi itu dikatakan tidak bisa sembuh total ya. Ketika Hmm. seseorang sudah menderita darah tinggi, maka secara fisiologis dalam tubuhnya akan sulit untuk kembali terkontrol normal. Pada umumnya seperti itu. Sehingga perlu dilakukan pengontrolan dari tekanan darah tinggi ini, baik itu dengan terapi non farmakologi atau tanpa obat-obatan dan terapi farmakologi dan obat-obatan. Nah, jika pasien-pasien penderita hipertensi dengan pengelolaan gaya hidup yang sudah kita sampaikan tadi belum juga mengontrol tekanan darahnya, maka sebaiknya memulai untuk terapi tata laksana dengan obat-obatan darah tinggi. Nah, terkait dengan pengobatan darah tinggi ini, maka secara umum orang yang sudah terkena darah tinggi dan harus meminum obat darah tingginya, maka sebaiknya diminum terus-menerus sampai mencapai target yang darah tinggi yang sudah target kontrol tekanan darah tinggi yang ditentukan. Berapa targetnya? Yakni pada umumnya di bawah tekanan darah sistolik kurang dari 140 atau diastolik kurang dari 80. Jika sudah tekanan darahnya 120/80 seperti itu, maka dijaga terapi tadi, obat-obat tadi dipertahankan agar tekanan darahnya tidak melonjak lagi di kemudian hari. Demikian. Nah, terkait ibu yang bertanya tadi, pasien-pasien darah tinggi hipertensi ya yang disebabkan oleh gangguan hormon tiroid ya. Ini dikelompokkan mungkin ibu ini dalam kondisi hipertensi sekunder karena kondisi hipertiroidnya yang menyebabkan darahnya cenderung tinggi. Nah, pada ibu apakah dilanjutkan apa tidak? Kalau saran saya yang pertama, kalau ibu merasa baik-baik saja, sebaiknya dilakukan pemeriksaan dulu. Dicek apakah kondisi baik-baik saja ini, apakah tekanan darahnya terkontrol apa tidak. Kalau tidak terkontrol, ya jelas, misalkan jika dicek tekanan darahnya masih tinggi, di atas 140/90, maka anjuran kami tetap dilanjutkan obat tekanan darahnya sambil dilanjutkan pula obat hipertiroidnya. Karena jika hormon tiroidnya tidak terkontrol dengan baik, maka tekanan darah pun akan sulit untuk dikontrol dengan baik. Namun apabila sudah mencapai target tekanan darah yang di bawah 140/90, maka saran saya tetap dilanjutkan obat darah tinggi. Jangan sampai tekanan darahnya ketika dihentikan obat darah tinggi amlodipin tadi, nanti kemudian naik lagi tekanan darahnya. Karena kondisi darah tinggi yang naik turun, kadang normal, kadang tinggi, kadang normal, kadang tinggi, itu dari penelitian juga suatu saat akan berpengaruh pada kondisi komplikasi yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Gitu. Jadi intinya ibu, saran saya cek lagi kondisi medis ibu, cek lagi tekanan darahnya, dan apabila memang tinggi ya sebaiknya tetap dilanjutkan sambil dikontrol pula kondisi hipertiroidnya ibu. Baik dokter. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, ini ada pertanyaan serupa sebenarnya tentang kesembuhan dari darah tinggi dok. Ada pertanyaan, apakah hipertensi bisa sembuh dok? Nah tadi seperti yang dokter sampaikan juga kadang di sini penanya menanyakan apakah bisa sembuh. Terkadang ketika pengecekan kesehatan atau screening kesehatan kadang tinggi, kadang normal, kadang tinggi. Nah, apakah itu bisa dikonsistensikan agar normal? Kemudian penanya menanyakan juga, bila mempunyai hipertensi, apakah rawan diwariskan kepada keturunan dan bagaimana mencegahnya, dok? Ya. Yang pertama untuk tadi saya sampaikan bahwasanya secara teori darah tinggi itu tidak bisa dikatakan sembuh. Yang kita bisa sebutkan bahwasanya pasien darah tinggi yang kita harapkan adalah tekanan darah terkontrol. Kapan terkontrol? Tadi di bawah 140/90. Bagaimana cara mengontrolnya? Ya tadi secara perubahan pola gaya hidup dengan cerdik tadi dan obat-obatan sampai dia mencapai batas yang normal. Nah, nantinya gimana? Ya kalau pasien-pasien hipertensi maka dianjurkan untuk terus meminum obat darah tingginya supaya tidak melonjak lagi di kemudian hari. Nah, kalau secara spesifik maka ada beberapa kriteria apabila seseorang yang memiliki tekanan darah tinggi dan masih terbilang hipertensi yang ringan, yakni di atas 140 tapi tidak melebihi 160 ke atas, dengan perubahan pola gaya hidup apabila terkontrol dengan baik tanpa obat-obatan, maka bisa saja dia cukup dengan mengontrol
tekanan darahnya dengan perubahan gaya hidup. Tetapi tentu harus di evaluasi rutin berkala tekanan darahnya per bulan atau beberapa bulan. Apabila dengan perubahan gaya hidup cukup untuk mengontrol tekanan darahnya, maka cukup tanpa obat-obatan. Tetapi pada kelompok yang tidak cukup dengan perubahan gaya hidup dan harus mengkonsumsi obat, saran kami tetap dikonsumsi secara terus-menerus, karena memang tadi tujuan kita untuk mengobati darah tinggi adalah untuk mengontrol dengan harapan tidak memunculkan komplikasi-komplikasi berat di kemudian hari. Jangan sampai yang kebanyakan kita temukan di masyarakat ketika berobat setelah minum merasa nyaman, tidak kontrol lagi, dan dibiarkan tekanan darah tinggi karena merasa nyaman tadi, sehingga proses penyakit berjalan terus dan di kemudian hari, entah setahun, 2 tahun kemudian, komplikasi muncul. Jadi yang perlu dipahami sekali lagi bahwasanya pengobatan darah tinggi adalah bukan untuk menyembuhkan seseorang dan hilang diagnosis darah tingginya pada pasien itu, tetapi lebih kepada mengontrol tekanan darah tinggi supaya tidak memunculkan komplikasi yang berat di kemudian hari. Nah, lantas apakah orang yang darah tinggi, misalkan orang tua darah tinggi, apakah akan bisa diwariskan kepada anaknya? Tentu bisa, ya. Tentu bisa sangat tinggi, berisiko anaknya di kemudian hari bisa menderita darah tinggi. Nah, tentu bagaimana kita mencegahnya? Kembali ke pola hidup tadi yang kita sampaikan tadi, cerdik tadi yang di awal kita sampaikan. Maka pada mereka yang punya bapak ibu darah tinggi, ketika sudah mencapai dewasa, maka rutinlah untuk dilakukan pengecekan berkala, cek berkala. Kalau memang masih normal, maka ya screening 6 bulan sekali atau setahun sekali tekanan darahnya supaya bisa dikelola dengan baik apabila terjadi peningkatan. Yang kedua, tadi tidak merokok, olahraga teratur, kemudian diet yang sehat, kurangi garam, lalu jaga berat badan ideal, ya, jaga berat badan ideal supaya, karena memang tadi kita sampaikan pasien-pasien yang obesitas atau berat badan berlebih itu akan cenderung berisiko untuk terjadinya hipertensi di kemudian hari. Dan kelola stres setelah istirahat yang cukup. Kembali lagi untuk mencegah cerdik tadi. Baik, terima kasih Dr. Rusdi atas jawaban dan penjelasannya. Kembali kami informasikan kepada para pendengar dan kaum muslimin sekalian, silakan bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi terkait dengan kesehatan ke nomor 082124441561. Tadi kita dengarkan beberapa pembahasan tentang tips berpuasa bagi penderita hipertensi yang disampaikan oleh Dr. Sudianto, SPPD. Silakan bisa sampaikan pertanyaan dan jangan lupa bisa sertakan informasi jenis kelamin, usia, dan riwayat penyakit sebelumnya yang sekiranya berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan. Kita bacakan lagi dokter pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, dokter, apakah tidak mengapa bila di Ramadan ini kita kurang tidur atau bahkan jika tidur itu tidak tentu waktunya berganti-ganti, apakah ini nanti akan berdampak kepada kesehatan di kemudian hari, dokter? Ya. Kembali ke individual ya, Mas. Bisa saja seseorang itu karena sudah terbiasa tidur kurang di malam hari, lama-kelamaan tubuhnya beradaptasi sehingga ini tidak menunjukkan masalah bagi dirinya. Namun mungkin beberapa orang yang sebelumnya tidur rutin, tidur teratur, lalu dalam bulan Ramadan dia berusaha untuk mengumpulkan ibadah dan lebih banyak bergadangnya, tentu akan sedikit banyak berpengaruh dalam kondisi tubuhnya, ya. Entah itu nanti jadi lebih lemah, atau mereka yang penderita darah tinggi, jangan-jangan dia bisa saja menyebabkan tekanan darahnya sudah dikontrol. Maka pada kelompok ini, apabila memang menginginkan untuk lebih banyak porsi beribadah di malam hari, satu yang pesan saya, jangan lupa untuk rutin cek, ya. Screening ya, dok, ya? Iya, cek tekanan darahnya. Apabila nanti sudah ketika dicek terjadi peningkatan, maka ya jangan dipaksakan untuk terlalu kurang tidurnya dan dikontrol lagi tekanan darahnya. Seperti itu. Apalagi kalau alat cek tekanan darah ini kan sudah tersebar di di masyarakat, ya. Banyak sekali alat cek tekanan darah yang otomatis yang Bapak Ibu bisa beli dan itu bisa dipakai sehari-hari. Sehingga pada kelompok ini, kelompok hipertensi dan ingin beribadah maksimal di malam bulan Ramadan, tidak kita larang, tetapi sebaiknya dikontrol, paling tidak dimonitor tekanan darahnya setiap hari agar bisa dilakukan tindakan-tindakan apabila terjadi lonjakan tekanan darah yang cukup tinggi, sehingga bisa dikonsultasikan ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Dr. Rusdi. Ini ada pertanyaan yang lebih spesifik, dok, terkait makanan. Tadi sudah dijelaskan, ya.
pertanyaannya dokter, bagi yang menderita hipertensi, sebaiknya ketika berbuka dan sahur, apakah ada pola khusus yang perlu diterapkan? Dan pilihan makanan apa saja selain tadi sayur, apakah ada anjuran lauk pauk yang lainnya untuk menjadi pilihan menu berbuka dan sahur, dokter? Ya. Sebenarnya kalau spesifik untuk menunya tidak ada sih ya, Mas ya. Bapak Ibu silahkan makan sesuai dengan kebiasaan yang ada, tetapi memang ada aturan-aturan yang kita sampaikan tadi. Pertama, garamnya dibatasi ya, garam dibatasi betul. Yang kedua, lebih banyak konsumsi protein nabati sebaiknya, dan itu sebaiknya tidak selalu harus digoreng ya, karena dengan dengan makanan tipe menu gorengan itu tentunya akan nanti berpengaruh pada lemak jahat di dalam tubuh ya. Lebih banyak mungkin dikombinasikan entah dikukus atau dibakar seperti itu. Kemudian terkait daging merah belum tidak mutlak tidak boleh, tidak boleh saja tetapi dibatasi. Daging merah seminggu sekali atau seminggu 2 kali, dan sebaiknya lemaknya dibuang, gaji atau kandungan lemak di dalam daging itu dibuang. Lalu unggas ayam itu boleh ya, silahkan dimakan, tetapi hindari kulit mungkin atau isi perut jeroan itu dihindari seperti itu. Yang lainnya telur ya satu kali sehari masih boleh. Kemudian untuk cara masaknya silahkan Bapak Ibu, tapi saran saya tadi agak dibatasi untuk digoreng ya. Lalu penggunaan yang lain yang mungkin perlu kita batasi seperti kecap, saus, sambal, botolan, itu para penderita hipertensi sebaiknya dihindari. Kemudian makanan fast food, pizza, segala macam itu sebaiknya dibatasi karena memang secara penelitian kandungan garamnya jauh lebih tinggi. Kemudian ya yang lain ya gorengan pasaran itu juga sebaiknya dihindari. Selain dia lemak jahatnya mungkin kandungannya lebih tinggi, biasanya kandungan garamnya juga tinggi. Makanan-makanan lain seperti kentang goreng itu juga ya dihindari gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya dokter. Mungkin masih terkait dengan makanan kan, jika makanan kan ada beberapa mungkin pemahaman di masyarakat dok, makanan-makanan tertentu yang terkait juga dengan hipertensi. Salah satunya kopi dok. Nah, Iya. apakah itu berpengaruh, dan juga mungkin semangka dok, semangka katanya juga, dan mungkin durian. Nah, apakah makanan-makanan yang disebutkan ini ada keterkaitan dengan hipertensi, bisa menambah atau bisa mempengaruhi dokter? Ya, pertama kopi ya. Kopi ini yang tersebar di masyarakat bahwasanya selama ini kopi menjadi salah satu penyebab darah bisa naik ya. Ya. Itu yang biasa kita dengar di masyarakat. Tapi dari banyak penelitian yang kita ketahui bahwasanya tidak selalu kopi itu bisa menaikkan tekanan darah tinggi. Bahkan pada penelitian terbaru memang kopi ini yang kandungan yang ditenggarai bisa menyebabkan darah tinggi adalah kafein ya. Karena kafein ini dia bisa menstimulasi sistem saraf simpatis sehingga menyebabkan peningkatan kerja dari saraf simpatis dan pada akhirnya menyebabkan pembuluh darah lebih sempit dan tekanan darahnya bisa meningkat. Namun di sisi lain kopi ini juga punya kandungan aktif lainnya seperti mineral, kalium, dan beberapa senyawa aktif lainnya yang secara penelitian yang terbaru itu ternyata juga berperan dalam menurunkan tekanan darah. Sehingga penelitian tentang kopi ini dia kontroversi ya. Ada yang mengatakan bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah, ada yang mengatakan malah bisa menurunkan tekanan darah. Nah, sehingga pada kasus kopi, kalau saran saya boleh diminum pada penderita hipertensi, tetapi yang sewajarnya ya, tidak berlebihan seperti itu. Kemudian semangka termasuk golongan buah-buahan, saya rasa tidak ada masalah, silahkan untuk dikonsumsi. Nah, terkait durian pun kalau menurut saya tidak ada masalah jika dalam batas yang wajar. Karena seperti durian ini kan kita berpikirnya kandungan gulanya mungkin lebih tinggi ya. Kalau terlalu banyak ya kita khawatirnya nanti akan meningkatkan kadar gula dalam darah, dan tentu gula yang dalam darah terlalu tinggi pun tidak baik buat kesehatan. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Jadi masih dalam batas wajar, insya Allah tidak apa-apa ya dok, secara umumnya. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya dokter. Baik, sepertinya ya ada pertanyaan lagi dokter. Dokter, bagaimana jika kita tadi garam ya? Bagaimana jika kita batasi garam sama sekali atau minimalisir penggunaan garam? Apakah nanti minimal
konsumsi garam ini juga akan ada dampak pada kesehatan, Dok? Ataukah kandungan garam ini harus normal dan seimbang, Dokter? Mohon Ya, penjelasannya. memang garam ini dalam tubuh, garam yang di spesifik untuk garam ini kan kandungan natrium ya. Mhm. Natrium itu dalam tubuh memang juga bukan berarti tidak boleh tidak ada ya. Natrium dalam tubuh itu sangat berperan penting dalam fungsi-fungsi sel dalam tubuh, dan kadarnya harus normal dalam tubuh. Maka bukan tidak disarankan pula pasien-pasien hipertensi langsung secara total menghentikan konsumsi garam sama sekali, tidak ya. Garam dikonsumsi tetapi dalam batas yang wajar, karena memang di dalam tubuh kita natrium itu sangat penting dalam fisiologis atau fungsi sel-sel di dalam tubuh, sehingga Bapak Ibu makan garam secukupnya dan dibatasi, jangan berlebih. Tadi natrium di ambang 2 gram sehari, atau kasarannya 1 sendok teh takar sehari untuk seluruh porsi makan gitu. Baik, terima kasih jawabannya, Dokter. Kemudian ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya, Dokter, penanya adalah seorang laki-laki. Beliau mengeluhkan bagian kanan dekat pinggul sering nyeri, Dokter. Kira-kira kenapa dan apakah itu karena kurang minum dan ada gangguan pada ginjal? Secara umum, kemungkinan penyakit apa yang bisa terjadi, Dokter? Oke, umurnya tidak disebutkan Tidak ya. disebutkan. Kalau pasien dengan keluhan sakit pinggang ini tentu banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi ya. Pinggang kanan ya Mas ya. Iya. Bisa dia gangguan muskuloskeletal ya. Apakah itu gangguan persendian tulang di pinggang, atau otot, nyeri otot pun bisa memunculkan gejala nyeri pinggang seperti itu. Atau tulang-tulangnya yang terganggu. Nah, kemudian selain gangguan muskuloskeletal yang kita pikirkan, yang harus kita pikirkan pasien-pasien dengan nyeri pinggang itu, apakah ada gangguan di organ dalam tubuhnya, dalam perutnya. Entah itu batu saluran kemih, karena seringkali pasien dengan gangguan batu saluran kemih juga mengeluhkan nyeri pinggang seperti itu. Kemudian bisa saja akibat penyebab nyeri pinggang kanan ini bisa saja penyakit di usus buntu ya. Pada beberapa kondisi usus buntu itu selain nyeri perut bisa saja bermigrasi nyerinya ke pinggang. Kemudian bisa pula gangguan infeksi di saluran kemih juga bisa memunculkan gejala sakit pinggang, sehingga untuk mengatakan Bapak ini ke arah mana, maka perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah nyeri pinggang ini penyebabnya dari mana, begitu Mas. Ya, saran saya kalau memang sering dan berulang dan mengganggu sekali, maka Bapak silakan berobat ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Ada beberapa prosedur yang akan dilakukan untuk memastikan penyebab atau mendiagnosis dari penyakit pinggang pada Bapak ini, gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Dokter Rusdi. Ya. Sebenarnya sudah tidak ada pertanyaan ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, Dokter. Iya. Mungkin sebagai penutup mohon diberikan kesimpulan atau kalimat penutup pada perjumpaan kita sore ini, Dok. Baik, Bapak Ibu, khususnya bagi Bapak Ibu pemirsa yang memang salah satunya adalah penderita hipertensi, dari saya jangan takut ya Bapak Ibu. Yang namanya penyakit itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah mengelola, jangan sampai hipertensi ini berlanjut menjadi komplikasi yang tentunya akan mengganggu ibu di kemudian hari. Mumpung apabila Bapak Ibu penderita hipertensi dan belum jatuh dalam kondisi komplikasi yang berat, maka kelola sejak dini darah tinggi yang Ibu alami. Kontrol dengan baik, lakukan cerdik tadi yang sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, cek berkala sebulan sekali, kemudian berhentilah merokok, latihan teratur, mulai sekarang olahraga dengan teratur, diet yang seimbang seperti yang kita sampaikan tadi, istirahat cukup, dan kelola stres. Dan bagi Bapak Ibu yang memang sudah menderita hipertensi, maka jangan lupa untuk rutin minum obat. Minum obat teratur, tidak boleh putus ya, supaya target kita adalah mengontrol tekanan darah dalam range yang normal. Sekali lagi, darah tinggi itu tidak bisa sembuh total. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol tekanan darah tinggi, dan pengobatan darah tinggi bukan untuk menyembuhkan darah tingginya, tetapi mengontrol agar tekanan darah tingginya berada di range normal. Harapannya adalah untuk mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi organ yang tentunya akan lebih berat lagi di kemudian hari. Mungkin demikian.
Baik, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Dr. Rusdianto atas materi dan sharing ilmunya pada kesempatan sore ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kami juga doakan semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Dr. Rusdianto dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Demikian Sobat Muslim, kaum muslimin, para pendengar Radio Muslim Jogja dan pemirsa Niaga TV dimanapun berada. Baru saja kita dengarkan bincang-bincang kesehatan kita bersama Dr. Rusdianto, SPPD, Spesialis Penyakit Dalam. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan semakin menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan terutama di bulan Ramadan ini. Tips-tips kesehatan yang dokter sampaikan semoga kita bisa jalankan dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua, menjaga kesehatan sehingga kita bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan, terima kasih kepada kaum muslimin para pemirsa sekalian. Insya Allah kita jumpa lagi di hari Rabu sore di pekan berikutnya ya, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di program Bincang-Bincang Kesehatan spesial Ramadan di Radio Muslim Yogyakarta. Demikian jazakumullah khairan, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.